sebelum Pak Jumur ngobrol, Bung Rocky dulu ngasih spot, nanti Mas Sabrang ada di sana sudah siap juga ya. Kita ngobrol jangan terlalu formal gitu ya, Mas ya. Monggo. Ya, Bung Rocky dikit, nanti baru kemudian kita ngobrol. Jangan terlalu panjang ya. Oke, ada pertanyaan? Oh, belum? Belum. Saya senang di sini karena suhu Wonosobo ini sekarang 17-18 derajat. Ini suhu kamar pengantin. Ini kota yang memungkinkan orang tengah Indonesia karena dua hal. Pertama, ada dua gunung di sini. Dua-duanya udah pernah saya daki. Ada yang udah pernah daki Sindoro Sumbing? Ada. Ada yang pernah daki turun dari Sumbing naik Sindoro? Oke, sama anak gunung nggak boleh saling mencuri Indomie. Saya ada di misalnya apa tuh? Unsik. Apa tuh Unsik tadi ya? Unsik itu Universitas Surplus IQ. Kalau IQ kalian nggak surplus, nggak mungkin kalian ingin bertengkar di forum semacam ini dengan Menteri Lingkungan. Justru karena Wonosobo surplus IQ, maka saya datang ke sini, Jumur datang ke sini, Hersupun datang ke sini, Sabrang datang ke sini nih. Ingin bertemu dengan IQ yang akan menuntun negeri. GMPP. Singkatannya apa ya? GMPP, Generasi Muda Penuntun Peradaban. Mantap kan? Kita coba lihat problem dunia hari ini. Kalau Anda pergi ke luar negeri, Anda seminar, Anda boleh pakai bahasa apa aja di situ. Karena nggak akan ada yang bertanya, do you speak English? Do you speak French? Do you speak Dutch? Anak-anak muda Eropa, Amerika dalam pertemuan global akan bertanya, do you speak environmental ethics? Anda paham nggak bicara tentang etika lingkungan? Do you speak gender equality? Anda paham nggak tentang kesetaraan gender? Do you speak human solidarity? Anda paham nggak tentang kemanusiaan yang adil dan beradab? Jadi dunia akademis, dunia politik, dunia kebudayaan punya 3 jenis tata bahasa lingkungan, tata bahasa peradaban manusia, dan tata bahasa ilmu pengetahuan. Kita ingin Wonosobo jadi agen tunggal di negeri ini untuk mengaktifkan 3 jenis framework. Anda mesti bertanya pada menteri-menteri, teman-temannya Pak Jumur. Bahlil, do you speak environmental ethics? Tanya pada Julhas, do you speak gender equality? Semua itu bisa kita tanyakan melalui metodologi ilmu pengetahuan. Karena itu kampus didesain untuk memprovokasi pikiran kritis supaya timbul percakapan publik. Demonstrasi urusan lain. Tapi kampus yang bersih, kampus yang tunduk pada kecepatan berpikir, itulah kampus yang akan menghasilkan bonus demografi. Bonus demografi nggak akan dihasilkan oleh Bahlil, Julhas, siapa sebut aja tuh, Erlangga, Purbaya. Mereka diminta untuk menghasilkan growth, pertumbuhan ekonomi. Tetapi bagi kampus, bagi Unsik misalnya, pertanyaannya, oke, pertumbuhan 8%, berapa persen kerusakan lingkungan? Berapa persen rahim perempuan menderita karena tidak ada nutrisi? Jadi kampus didesain untuk menghasilkan pertanyaan-pertanyaan etis, bukan pertanyaan politik. Anda bisa debat politik di panggung, nanti tunggu pemilu. Tapi di masa kita memerlukan investasi otak, maka kampus harus mulai menunjukkan critical discourse.
Ada pohon sebelah kiri itu, sebelah kanan ada pohon. Lalu ada apa? SPPG, apa itu? SPPG. SPPG artinya saya punya pacar yang lagi galau. Malam ini adalah malam MBG. Mikir bersama gue. Pakar Ban tunggu. Kita coba perhatikan bahwa ilmu pengetahuan diuji hari ini karena belum sanggup untuk menerangkan hal-hal yang subtil, hal-hal yang metafisik. Karena itu Quran sekarang dibaca bukan sekedar sebagai teks, bukan sebagai konteks, tapi sebagai metode untuk memeriksa apakah bumi ini masih punya daya dukung terhadap ratusan manusia. Pertanyaan rohani dari Quran adalah pertanyaan yang ada di surat Ar-Rum ayat 44. Nah, mulai. Ayo Mas Abraham. Ini apa? Ini Al Mukarram Rocky Gerung Al Sentuli. Dari Sentul. Ar-Rum itu artinya surat Roma. Kira-kira bunyinya begini. Kami telah tunjukkan kerusakan di laut dan di darat. Dan sebagian dari hukumannya telah kami lakukan pada sebagian dari mereka, supaya sisanya belajar dari mereka. Nanti saya terangin bahasa Arabnya ya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita mengerti jumlah kerusakan yang kita buat dan hukuman yang sudah diterima oleh sebagian dari umat manusia. Yang dihukum cuma sebagian, supaya yang lain itu belajar dari hukuman itu. Lingkungan kita rusak karena keratusan keserakahan. Tapi masih ada peralatan yang ditinggalkan oleh bumi untuk memperbaiki. Namanya Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau Anda Menteri Perdagangan, Anda pergi ke dunia nggak dianggap. Anda Menteri Perindustrian ngomong di dunia nggak dianggap. Tapi kalau Anda Menteri Lingkungan Hidup, Anda akan bertemu dengan seluruh peralatan untuk menjaga lingkungan di seluruh dunia. Menteri Lingkungan Hidup Indonesia itu otomatis menjadi Menteri Lingkungan Hidup dunia. Menteri Lingkungan Hidup Inggris otomatis jadi Menteri Lingkungan Hidup dunia. Menteri Lingkungan Australia otomatis jadi Menteri dunia. Kenapa? Karena only one earth, hanya ada satu bumi, dan bumi itu harus diurus bersama oleh semua menteri lingkungan. Waktu Jumhur pergi ke Inggris, tiba-tiba ada berita di Indonesia. Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, bertemu dengan Pangeran Charles yang sekarang jadi King Charles, bertemu dengan Perdana Menteri. Artinya lingkungan hidup sudah jadi elemen utama untuk mengaktifkan pikiran-pikiran generasi baru. Pak Halil pergi ke Inggris nggak mungkin ditemui oleh King Charles, karena idenya bukan tentang lingkungan. Jadi Anda bayangkan bumi yang hanya satu itu sekarang jadi pertaruhan peradaban. Anda bayangkan misalnya kalau bumi ini dirusak, kapal Nabi Nuhnya di mana yang akan menyelamatkan bumi ini? Sebulan lalu ada seorang perempuan astronot dari NASA, lembaga antariksa Amerika, naik ke ketinggian ekstraterestrial, dan perempuan itu melihat bumi seperti bentuknya. Kesaksian si astronot pada wartawan, saya di luar angkasa dan melihat bumi itu bentuknya persis seperti bahtera Nabi. Apa?
teologi di situ. Nabi Nuh terdampar di Gunung Sumbing. Karena itu bentuknya kayak perahu. Gunung Sumbing. Kita bayangkan itu, soal kita nggak tahu Nabi Nuh terdampar di mana. Menurut catatan sejarah terdampar di Arafah. Tapi kita bisa bayangkan Arafah itu apa? Tempat Nabi Nuh pertama kali melepaskan burung merpati untuk mengetahui air sudah surut apa belum. Merpati itu pulang dan membawa pucuk daun, penanda bahwa bumi sudah sehat lagi. Kapal Nabi Nuh terdampar di Gunung Sumbing bersama makhluk berjenis-jenis yang memungkinkan bumi dipulihkan kembali. Kapal Nabi Nuh terdampar di bumi. Kalau bumi kapal Nabi Nuh terdampar di mana dia nanti? Bumi itu sekarang jadi kapal Nabi Nuh. Dia mau terdampar di mana? Kalau kerusakan ada pada kapal Nabi Nuh yang namanya bumi, dia mau terdampar di mana? Kalau kerusakan bumi diselamatkan oleh Nabi Nuh, bumi ini mau diselamatkan oleh siapa? Mahasiswa Unsik harus jadi Nabi Nuh. Itu perintah moral buat kalian. Kenapa? Karena Unsik Universitas surplus IQ. Percuma Anda surplus IQ kalau Anda minus moral. Percuma Anda surplus moral kalau Anda minus IQ. Moral dan IQ itu sekarang di riset dalam sebuah pusat studi ya, untuk mengetahui moral itu diatur oleh rasio atau sebaliknya. Rasio diatur oleh moral. Ilmu tentang otak sekarang dihubungkan dengan misteri yang ada di dalam neuron yang ada di lobus frontal. Kenapa neuron itu bisa menghasilkan pikiran sejenis Einstein? Kenapa neuron itu bisa mempengaruhi sifat kita untuk mencari Tuhan? Ini gue udah mulai kasih kuliah di kampus ini. Jadi teman-teman, kalau Anda lihat pohon, kalau saya tanya Anda, ya, di depan kita, di depan saya, di depan Anda ada sungai apa enggak? Hah? Di sebelahnya Anda bisa lihat sungai itu? Tidak. Kita bayangkan sungai karena kita pernah lihat. Kalau saya bilang saya melihat dua sungai besar di sini, sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya. Dua pohon itu adalah sungai vertikal. Karena di dalam pohon itu ada kapiler. Air dari bumi dipanggil oleh matahari, diserap oleh kapiler, berubah menjadi hijau daun klorofil melalui proses kimia yang kita sebut fotosintesis. Anda pelajari. Jadi air itu, sungai itu bukannya mengalir dari Gunung Sindoro lalu tiba di Laut Jawa. Air adalah apa yang mengalir di kapiler pohon. Air yang tiba di Laut Jawa adalah hasil sisa-sisa penguapan pagi hari. Ketika fotosintesis selesai, karbon dioksida dibuang, oksigen disimpan. Sebaliknya di malam hari, oksigen dibuang, karbon dioksida disimpan. Proses itu adalah proses ketika bumi berupaya untuk memperlihatkan bahwa kami pohon, kami memberi manusia kehidupan. Pohon lebih tua dari manusia. Umur manusia 3 juta tahun. Umur bumi 40 juta tahun. Jadi kita tidak pernah memiliki tanah. Kita tidak memiliki bumi. Kita dimiliki oleh bumi. Kita dimiliki oleh tanah. Apa bedanya Anda dengan kambing? Apa bedanya kambing dengan saya? Apa bedanya saya dengan sebut? Kalau kita mati, sama-sama kita jadi biomasa. Nah itu tadi. Oh ada pembawa acara. Saya ingin bacakan biodata dari Hasbunul Arif. Biodata Rocky Gerung, biodata Sabrang, biodata Jumhur. Biodata itu baru lengkap ketika kita udah mati. Ngapain orang punya biodata? Biodata itu adalah keterangan lengkap ketika kita masih hidup.
Dia baru bisa dibacakan ketika kita mati. 1 detik setelah biodata dibacakan, otak saya udah berubah. Alasan saya untuk datang ke Wonosobo mungkin udah berubah, bukan lagi ceramah, tapi cari jodoh. Jadi perubahan itu ada terus, nggak mungkin identitas itu distabilkan. Jadi identitas orang itu baru ada ketika dia udah jadi mayat. Dalam bahasa Yunani, identitas artinya dia yang sudah meninggal. Artinya status saya dengan semut sama. Itu jadi humus. Buat apa? Supaya bumi bisa menghasilkan kembali kehidupan. Tapi kerusakan yang dibuat manusia sudah melampaui kemampuan bumi untuk memulihkan dirinya. Namanya antroposin. Yang dirusak oleh bumi bisa disembuhkan oleh bumi. Sering saya terangkan bahwa hutan Amazon itu hijau, teduh, sejuk. Sementara gurun Sahara kering, kerontang, panas. Kita puji-puji hutan Amazon, kita pakai gurun Sahara. Tapi bumi mampu menjelaskan bahwa hijaunya hutan Amazon disebabkan dipupuk oleh gurun Sahara. Pasir itu isinya adalah fosfat. Fosfat adalah bahan untuk bikin pupuk. Kalau matahari menyinari gurun Sahara, gurun Sahara sebelah kiri sini, persis sejajar dengan gurun Sahara di benua Afrika Selatan, di benua Amerika bagian selatan, ada hutan Amazon sejajar. Begitu panas menguapkan pasir pupuk tanah liat gurun Sahara, oleh rotasi bumi, uap fosfat itu tiba di hutan Amazon. Jadi hutan Amazon dipupuk oleh gurun Sahara. Bumi punya pengetahuan untuk mempertahankan diri. Tapi kalau manusia merusak, bumi bingung. Gimana caranya? Karena bumi punya hukumnya sendiri. Manusia mengintervensi, bumi bereaksi. Jadi teman-teman, ini malam di Wonosobo, kita ingat bahwa yang kita bayangkan 5 hari ke depan, yang kita bayangkan 25 tahun ke depan, yang kita bayangkan 300 tahun ke depan, bukan bonus demografi yang basisnya antropologi, tapi bonus demografi yang basisnya ekologi. Itu artinya Anda mesti cari asbabun nuzul dari ayat-ayat Quran yang memungkinkan kita mengatakan bahwa merawat bumi artinya merawat peradaban. Merawat peradaban artinya memungkinkan kehidupan bergerak secara harmonis. Jadi teman-teman semua, saya senang ada di sini, kita bisa diskusi. Tapi sekali lagi, hanya dengan keteguhan pikiran kita bisa selamatkan. Kita boleh maki-maki perintah, silahkan. Kita boleh tidak percaya pada kebijakan. Anda maki-maki MBG, kan ada yang maki-maki. Mereka yang suka maki-maki MBG, mereka yang maki-maki koperasi. Tidak mampu menerangkan seandainya MBG berhenti, anak-anak itu mau dikasih makan pakai apa? Sementara orang kota itu makan pakai pizza tiap hari, makan berebut. Ya, tapi Pak Rocky, MBG itu kan dikorupsi. Karena itu harus dihentikan. MBG dikorupsi, karena itu MBG harus dihentikan. Kalau kukumu busuk, kenapa kamu mesti potong jempolmu? Kukunya aja dicabut. Jadi logika kebijakan publik sekarang itu hanya didasarkan pada keinginan untuk ngeledek, keinginan untuk bertengkar. Satu waktu di sosial media ribut, Rocky Gerung kenapa tidak memberi kritik pada Presiden Prabowo? Saya bilang, saya bahkan kasih kritik lebih kuat dari kalian. Kenapa? Karena saya mengkritik para pengkritik Prabowo. Sama kan? Kasih kritik juga kan? Rocky Gerung kenapa tidak netral? Dulu kritik Jokowi kencang, sekarang Prabowo kencang. Kritik yang sama dong. Emangnya Presiden Prabowo Omnibus Law? Emangnya Presiden Prabowo bikin UUS, bikin IKN? Kan saya memilih
objek kritik saya. Momentum itu saya pakai. Kenapa Anda nggak bilang Presiden Jokowi bajingan tolol? Kenapa Anda nggak bilang Prabowo bajingan tolol? Loh, saya bilang bajingan tolol karena Jokowi bikin Omnibus Law. Anda atau kita terlibat dalam upaya membersihkan cara. Terus saya bilang, kalau Anda punya pengetahuan, kenapa Anda yang nggak ngerti? Anda dong, Anda kan juru bicara publik. Oke, kalau saya juru bicara publik, tunggu saya panggil. Anda jangan Anda suruh saya. Jadi bayangkan, kedangkalan berpikir ada di mana Anda. Dia nggak bisa kritik, dia suruh saya kritik. Saya tanya, oke, saya akan jadi pengkritik Prabowo. Terus dia tanya ke saya, kapan? 2 tahun lagi. Jangan Pak, harus sekarang. Oke, saya kritik mulai sekarang. Berarti saya kritik Presiden Prabowo karena saya disuruh. Berarti saya tidak independen. Kalau dia yang suruh, dia mesti tentukan agendanya. Yang saya mau katakan adalah kemarahan publik itu kemarahan yang tidak rasional, tidak ada metodologinya. Ini wartawan pasti muat nih, besok pasti beri dia cimaki. Tapi saya ingin bertengkar dengan semua pendebat yang tidak paham bahwa MBG koperasi adanya di konstitusi. Koperasi mesti dibangun dari bawah ke atas dong. Bagaimana caranya? Kan begitu definisinya. Itu di negara demokratis yang udah makmur koperasi dibangun dari bawah ke atas. Di negeri ini yang di bawah itu dihegemoni oleh para kapitalis. Anda nggak mungkin menumbuhkan mawar kalau mawar itu dikelilingi oleh belukar. Belukarnya dipotong dulu. Kan begitu cara berpikirnya. Kalau saya batalkan koperasi, kalau mereka yang mengerti koperasi saya iakan, oke saya tanya, oke koperasi kita batalkan, berarti kalian pro kapitalis? Enggak. Terdesak ya. Ya kalau lu nggak pro kapitalis, lu pro koperasi dong. Tapi koperasi kan korupsi. Ya berantas korupsinya, tolol, bukan koperasinya yang dibatalkan. Jadi mengucapkan kritik kecil aja nggak bisa. Ada yang bikin institusi baru, namanya kabinet bayangan. Apa tuh kabinet bayangan? Membayang-bayangi kabinet resmi. Membayang-bayangi. Kabinet bayangan itu mestinya di atas kabinet resmi, bukan membayang-bayangi. Akibatnya dia jadi bayang-bayang doang. Jadi kalau kabinet bayangan mengkritik kabinet Prabowo sosialis, kabinet bayangan ya mesti jadi kapitalis. Dia mau ambil konsekuensinya. Jadi Anda bayangkan kemampuan kita untuk bernalar, melawan perintah. Itu pentingnya ilmu pengetahuan dibalut dengan metodologi, diandalkan oleh kapasitas moral supaya tumbuh percakapan publik. Pak Rektor mengambil risiko mengundang kita di sini. Teman-teman semua hadir di sini dengan satu tujuan, mengembalikan daya nalar Republik. Jadi kali lagi, kalau dia bilang saya harus mengerti Prabowo, itu artinya saya jadi alat dia yang tidak mampu. Saya jadi pengkritik karena saya pilih sendiri objeknya. Saya jadi pengkritik karena saya pilih segala targetnya. Saya menjadi pengkritik karena saya pilih sendiri momentumnya. Seorang pengkritik, dia bertanggung jawab terhadap pilihan, objek, momentum, narasi kritik. Jangan Anda mau disuruh mengkritik karena kepentingan orang lain. Jadi, orang dungu itu artinya tidak berani mengkritik, tapi minta orang lain mengkritik sambil dia bersembunyi pada kebutuhan. Saya ingin mahasiswa Wonosobo kasih kritik bukan karena Anda disuruh. Kasih kritik bukan karena ingin nama Anda viral di sosial media. Seorang intelektual bertanggung jawab terhadap argumen.
buzzer memanfaatkan kedunguan publik untuk diucapkan tiap hari. Berhentilah jadi buzzer, jadilah orang Wonosobo yang begitu. Oke, ini udah mulai ini tausiahnya Ustadz Rocky ini. Kalau itu ada padanan, ada lanjutan ayat-ayatnya yang tadi ya, yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi kan. Kalau dalam Quran juga ada afala tatafakkarun gitu ya, biasanya mengapa kamu tidak berpikir. Ada juga lagi Bung, afala takilun, kenapa kamu nggak pakai otak, akal kamu gitu ya. Oke, satu lagi apa ya? Afala tazakkarun, mengapa kamu tidak tazakir itu belajar ya, tazakir itu belajar ya.